Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rait Arjun Permana dengan NIM 260501201401399. Akan sedikit memaparkan materi tentang kondisi gelombang terencana. Kondisi gelombang terencana itu sendiri dapat didefinisikan sebagai karakteristik gelombang berdasarkan pengukuran pada lapangan atau hasil peramalan dari data-data yang telah ada. Data-data tersebut dapat berupa data angin dan juga fetch. Kondisi gelombang di lokasi ini bergantung pada saat elevasi muka air yang berubah karena adanya pengaruh pasang surut. Kondisi gelombang rencana ini diperlukan untuk memprediksi kondisi gelombang yang akan datang pada suatu objek atau lokasi yang ada pada daerah tersebut. Dan salah satu tujuan dari perencanaan kondisi gelombang ini adalah untuk bangunan pelindung pantai. Untuk gelombang itu sendiri berubah tergantung karena adanya elevasi muka air laut yang dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu gelombang tidak pecah, gelombang pecah, dan gelombang yang telah pecah. Dan untuk yang pertama adalah gelombang tidak pecah. Ciri-ciri dari gelombang tidak pecah itu sendiri, yang pertama adalah bangunan berada di kedalaman lebih besar 1,5 kali dari tinggi maksimum gelombang. Dan yang kedua adalah gelombang pecah. Ciri-cirinya, gelombang merambat di laut menuju pantai yang mengalami perubahan bentuk dengan puncak gelombang yang tajam sehingga akan pecah di kedalaman tertentu. Dan untuk gelombang pecah itu sendiri dipengaruhi oleh kemiringan, seperti perbandingan antara tinggi dan panjang gelombang. Dan yang terakhir adalah gelombang tidak pecah, di mana ciri-cirinya gelombang telah pecah sama dengan gelombang pecah, namun pecahnya itu terjadi sebelum menghantam suatu bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Amin dengan NIM 260501101401009 dari kelas Oceanografi B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang breakwater atau pemecah gelombang sisi miring. Pertama-tama, pengertian dari breakwater atau pemecah gelombang adalah bangunan yang digunakan untuk melindungi daerah perairan dari terjangan gangguan energi gelombang. Pemecah gelombang ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pemecah gelombang sambung pantai serta pemecah gelombang lepas pantai. Kemudian berdasarkan bentuknya dibedakan lagi menjadi 2, yaitu ada breakwater pemecah gelombang dengan sisi yang tegak, dan breakwater atau pemecah gelombang dengan sisi yang miring. Pemecah gelombang sisi miring adalah pemecah gelombang yang memiliki sudut kemiringan tertentu pada sisinya, di mana pemecah gelombang ini biasanya terdiri dari pasangan maupun tumpukan batu alam yang kemudian dilindungi oleh lapis lindung yang kemudian disusun guna untuk mencegah energi gelombang mencapai pantai. Nah, keunggulan dari breakwater sisi miring ini dibandingkan breakwater sisi tegak adalah sifatnya yang lebih fleksibel. Selain itu, jika terjadi kerusakan tidak terlalu fatal. Hal ini karena bentuk breakwater sisi miring dapat menghantarkan serta meredam energi gelombang dengan lebih baik. Breakwater sisi miring banyak digunakan di perairan Indonesia karena morfologi dasar lautnya yang lunak serta bahan bakunya yang mudah, di mana bahan baku dari breakwater ini adalah batu alam yang mudah ditemukan di alam Indonesia. Kemudian, hal yang perlu diketahui dalam perencanaan pemecahan gelombang sisi miring antara lain adalah penentuan tata letak, kemudian penentuan kondisi perencanaan, kemudian seleksi tipe struktur yang akan digunakan. Kemudian ada masa jenis batuan lapis lindung yang juga menjadi faktor penting dalam perencanaan bangunan breakwater sisi miring agar breakwaternya memiliki ketahanan yang lebih baik. Nah, lebih jelasnya lagi, dalam penentuan pembangunan rencana breakwater kita harus menganalisis. Yang pertama adalah penentuan kondisi gelombang di daerah rencana, di mana kondisi gelombangnya itu kita analisis apakah lokasi rencana pembangunan breakwater ini adalah daerah gelombang pecah atau daerah gelombang belum pecah. Selanjutnya kita menentukan puncak dari elevasi breakwaternya, di mana ini berdasarkan pada ketinggian run up-nya. Selanjutnya kita lakukan perhitungan berat butir lapis lindung yang akan digunakan, kemudian tebal dari lapis lindung yang akan digunakan, serta lebar puncak breakwater yang nanti akan dibuat. Nah, lalu kita harus mengukur jumlah batu serta berat batu yang digunakan dalam lapis lindung breakwater tersebut.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Rafid dengan NIM 260501 2014 0165 dari kelas Oceanografi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang pecah untuk vlog atau praktikum rekayasa oceanografi. Langsung saja. Gelombang pecah adalah suatu sistem yang sangat kompleks. Bahkan dalam beberapa jarak sebelum gelombang pecah bentuknya tidak sinusoidal lagi. Jika terjadi gelombang pecah, energi yang diterima dari angin berkurang dan beberapa energi dibalikan kembali ke laut. Jumlahnya bergantung kepada kemiringan pantai. Semakin kecil sudut kemiringan pantai, semakin kecil energi yang dibalikan. Kebanyakan energi berkurang sebagai panas dalam percampuran skala kecil dari buih air dan pasir. Gelombang yang menjelar dari laut dalam menuju pantai mengalami perubahan bentuk karena adanya pengaruh perubahan kedalaman laut. Pengaruh kedalaman laut mulai terasa pada kedalaman lebih kecil dari setengah kali panjang gelombang. Di laut, dalam profil gelombang adalah sinusoidal, semakin menuju perairan yang lebih dangkal dengan puncak gelombang semakin tajam dan lembah gelombang semakin datar. Selain itu, kecepatan dan panjang gelombang berkurang secara berangsur-angsur sementara tinggi gelombang bertambah. Gelombang pecah dipengaruhi oleh kemiringannya, yaitu perbandingan antara tinggi dan panjang gelombang. Pecahnya gelombang biasanya terjadi pada saat gelombang seperempat dan tinggi gelombang, dan akhirnya terjadi gelombang pecah. Efek perubahan kedalaman laut akan mengakibatkan tinggi gelombang bertambah besar ketika gelombang tersebut memasuki perairan dangkal. Tinggi gelombang akan mencapai suatu ketinggian tertentu, dan ia akan menjadi tidak stabil dan kemudian pecah dan mengakibatkan timbulnya energi. Perambatan gelombang menuju perairan dangkal semakin mengurangi kecepatan, tapi energinya justru bertambah besar, sehingga tinggi gelombang juga menjadi semakin bertambah besar. Kondisi gelombang pecah tergantung pada kemiringan dasar pantai dan keceraman gelombang. Gelombang pecah dapat dibedakan menjadi 3 tipe berikut ini. Yang pertama itu spilling. Spilling biasanya terjadi apabila gelombang dengan kemiringan kecil menuju ke pantai yang datar atau kemiringan kecil. Gelombang mulai pecah pada jarak yang cukup jauh dari pantai dan pecahnya terjadi berangsur-angsur. Buih terjadi pada puncak gelombang selama mengalami gelombang pecah dan meninggalkan suatu lapis tipis buih pada jarak yang cukup panjang. Yang kedua adalah plunging. Apabila kemiringan gelombang dan dasar bertambah, gelombang akan pecah dan puncak gelombang akan memutar, dan dengan massa air pada puncak gelombang akan terjun ke depan. Energi gelombang pecah dihancurkan dalam turbulensi. Sebagian kecil dipantulkan ke pantai, ke laut, dan tidak banyak gelombang baru terjadi pada air yang lebih dangkal. Yang ketiga adalah surging. Surging terjadi pada pantai dengan kemiringan yang sangat besar, seperti yang terjadi pada pantai berkarang. Daerah gelombang pecah sangat sempit dan sebagian besar energi dipantulkan kembali ke laut dalam. Gelombang pecah tipe surging ini mirip dengan plunging, tetapi sebelum puncaknya terjun, dasar gelombang sudah pecah. Sekian dari pemaparan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam. Perkenalkan, saya tadi dengan NIM 260501401401. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya gelombang tinggi vertikal. Menurut Bambang Triatmojo dalam bukunya berjudul Pantai tahun 2003, dia menjelaskan bahwasanya gelombang yang secara akan menimbulkan gaya-gaya yang sangat tergantung pada kondisi gelombang. Jika tinggi gelombang yang datang tidak terlalu besar, gelombang akan ditampilkan oleh dinding dan membentuk gelombang berdiri di depan gelombang. Tekanan gelombang berubah dengan proporsi muka air. Apabila dinding cukup besar sehingga pecah pada saat tinggi vertikal, maka akan terjadi tekanan lanjut yang ditimbulkan oleh hempasan massa air menghantam dinding. Kedua kondisi gelombang tersebut memberikan tekanan yang berbeda pada dinding. Beberapa ahli yang telah melakukan penelitian untuk menentukan besar tekanan gelombang. Sunflu pada tahun 1928 memberikan teori untuk menentukan tekanan dan gaya yang ditimbulkan oleh gelombang berdiri. Kemudian ada pula Goda tahun 1995 yang memberikan rumus tekanan gelombang yang dapat digunakan untuk penyampaian bangunan dalam dinding vertikal. Rumus tersebut digunakan untuk berbagai kondisi tanpa memandang apakah gelombang pecah atau tidak pecah. Gelombang tidak pecah. Gelombang tidak pecah adalah gelombang yang masih menyimpan energinya sampai menuju titik terang. Tetapi ketika mendekati
gelombang tersebut tidak pecah. Beberapa pengaruhnya yaitu ada kedalaman laut, kemudian tekanan yang ditimbulkan oleh gelombang yang kecil pada bidang vertikal terdiri dari tekanan statis dan tekanan dinamis. Tekanan tersebutlah yang ditimbulkan oleh gelombang. Gelombang pecah. Gelombang pecah adalah suatu sistem yang sangat kompleks. Apabila terjadi gelombang pecah, energi yang diterima dari angin akan berkurang. Kemudian beberapa energi dikembalikan ke laut. Jumlahnya bergantung pada kemiringan dari pantai tersebut. Dengan maka pula energi yang diberikan. Pada kondisi ini, model sederhana yang mendeskripsikan dinamika gelombang seringkali menjadi tidak valid, terutama pada model yang mengasumsikan kondisi gelombang dunia. Untuk gelombang pecah yang umum ditemukan adalah ombak yang pecah di sepanjang garis pantai. Gelombang pecah biasanya terjadi ketika kesepahaman gelombang mencapai batas bumi, hingga gelombang menjadi pecah dan mendisipasi energi. Gelombang pecah diklasifikasikan dalam kategori yaitu ada spilling, pelanging, dan streaming. Biasanya terjadi apabila gelombang yang kecil menuju ke pantai yang datar. Gelombang telah pecah. Jika suatu gelombang yang menyimpan energinya melewati puncak dari energi tersebut, maka gelombang tersebut gelombang pecah. Adapun faktor yang mempengaruhi gelombang pecah yaitu panjang gelombang, kedalaman gelombang, kemiringan dasar laut atau slop, periode gelombang serta panjang dari gelombang. Sekian dari saya. Mohon maaf. Terima kasih.